Sayyidina Umar ini yang berkata, ya kan? Allahumma, ya Allah, inna, sesungguhnya kami natakunna natawassalu, bertawassul ilaika kepadamu, binabiyina, kelawan dengan nabi kami. Ini dan tidak ada orang-orang tawaf di situ. Oh, lihat anda sini kan, ditinggikan. Itu ditinggikan, anda lihat sendiri itu ditinggikan makam Sayyidatina Fatimah. Itu ditinggikan, dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bandes saya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopi. Siapkan kopinya yang kental. Olah pikir dengan share serius tapi santai. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, beberapa tahun ada masa kesulitan di situ pada masa Umar. Kesulitan teman-teman, yang disebut sebagai masa paceklik. Apa yang dilakukan Umar? Apakah ujuk-ujuk Umar mendatangi makam Nabi Muhammad SAW untuk meminta kepada Nabi Muhammad? Tidak teman-teman. Umar bin Khattab meminta Abbas. Ini kalau kita mau bertawassul. Padahal Umar bisa datangkan makam Nabi Muhammad SAW. Tetapi kenapa Umar bin Khattab tidak datang ketika di masa kesusahan? Ini yang kesusahan bukan cuma Umar sendiri teman-teman, bukan Umar sendirian, tetapi seluruh umat muslim yang dipimpin oleh Umar, ya, sekota atau kalau bisa senegeri Arab. Masa panceklik namanya. Kenapa para sahabat? Ada Utsman di situ, ada Ali di situ, ada Fatimah, ada Hasan Hussein, ada semua para sahabat, umat-umat terbaik. Tetapi kenapa mereka tidak datang ke kuburan Nabi Muhammad lalu minta kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, sampaikanlah doa kami kepada Allah. Kami ditimpa masa kesulitan, masa panceklik. Turunkanlah hujan, mintakanlah untuk menurunkan hujan wahai Rasulullah. Tidak ada satu pun riwayatnya yang menceritakan seperti itu. Ini Sok tahu. Anda dapat cerita dari mana? Tidak ada satupun itu. Dari ustaz-ustaz Anda. Ya berarti Anda dibohongi, Pras. Jika Anda mencari sendiri, baca-baca. Oh ya sih, Anda nggak bisa baca. Lupa saya. Oke, sebelum menanggapi masalah tawasul ini. Tawasul. Ya, ini tawasul intinya kan ya. Terkait tawasul. Apakah ada tawasul yang terkait kepada Nabi? Sebelum ini saya tanggapi. Anda harus koreksi diri. Koreksi di madhab antum itu. Kenapa Anda itu setingkat sahabat Umar, Abbas, Ali, Utsman, Abu Bakar, Fatimah, Hasan, Hussein, itu pada para sahabat, ya kan? Katanya Anda memuliakan sahabat, ya kan? Tapi kenapa giliran ke ustadz-ustadz Anda, Al-Ustadz Khalid Basalamah, Al-Ustadz Yazid bin Jawas rahimahullah, pakai doa lagi rahimahullah. Kepada sahabat nggak ada kata-kata radhiyallahu an, bid'ah katanya bos. Pada Abbas, kepada Umar bin Khattab langsung nggak ada doa radhiyallahu an, nggak ada kata-kata sahabat Umar. Paling enggak lah ya, kalau nggak mau pakai Sayyidina, sahabat Umar radhiyallahu an, ya kan, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, atau kalau capek ya sudah gabung radhiyallahu anhum. Harus nggak pakai. Iya, tapi kalau ustadznya Al-Ustadz Yazid bin Jawas rahimahullah, Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, ini jadi kedudukan bahkan Syekh Hari Pras Al-Fadil. Tapi kepada para sahabat langsung Umar, Abbas, Abu Bakar, Utsman. Sekarang kita jawab tawasul. Anda dapat dari mana itu? Nggak ada kata dari zaman Nabi. Saya bacakan, saya sepil satu aja. Sebenarnya banyak berarti ya. Terkait tawasul. Wa fi Sahih Al-Bukhari, babi manaqibi Ali bin Abi Thalib, ruwiya an Umar, istisqa'uhu bil Abbas qailan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Dari website ulama Anda sendiri, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ya. Sama ini, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kana idza wahatu istasqa bil Abbas bin Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina fayasqun. Nah, itu Sayyidina Umar ini yang berkata, ya kan?
Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami natawassalu bertawassul ilaika kepadamu binabiyina kelawan dengan nabi kami. Fatasqina maka turunkanlah hujan. Wa inna dan sesungguhnya kami natawassalu bertawassul ilaika kepadamu bi'ammi nabiyina dengan paman nabimu. Fasqina maka turunlah hujan kepada kami. Fayaskun maka turunlah hujan. Lo ada ternyata Mas ya. Dari banyaknya sahabat yang bertawassul ini sudah kami sebut satu saja. Apa mengharamkan tawassul gitu loh. Dan dari zamannya sahabat dan ulama salafus saleh semuanya melakukan tawassul. Gitu loh. Baru di zaman Muhammad bin Abdul-Wahhab dan Ibnu Taimiyah ini baru tawassul tidak dipermasalahkan, sehingga ulama-ulama berasumsi sepertinya seakan-akan Ibnu Taimiyah ini mempunyai dendam kesumat. Kayaknya dendam dulu kakek moyangnya atau apa gimana, sehingga ingin memudarkan nama Nabi Muhammad ini di kalangan umatnya, gitu loh, di kalangan umat muslimin, seperti itu. Nah, seperti Anda ini, Anda dapat dari mana informasi tidak ada para sahabat satupun? Anda dapat informasi dari mana? Itu loh. Kitab-kitab masih banyak. Ya tentunya dia dapat informasi dari Pak Ustadznya, Bos. Kan Ustadznya memang pembohong, Bos. Wah, Ya kan? Ustadznya kan pembohong. coba dikoreksi. Kan? Ya. Coba berpikir jernih lagi. Harusnya kan gitu. Kalau nggak berpikir jernih terus gini ya terus akan Ya terus bodoh dia kayak gitu. Bodoh dan dibodohi. Terus merasa benar dan merasa paling pintar itu. Kasihan ya. Allah kasihan Mas. Larangan untuk membangun kuburan kalian rahasiakan. Larangan untuk menulis-nulis di atas kuburan kenapa dirahasiakan pula? Larangan untuk membangun kuburan dirahasiakan. Bukan dirahasiakan, tapi ulama Anda yang merahasiakan itu. Ulama Anda yang merahasiakan khilafiyah itu. Selalu sudah cirinya Wahabi gitu. Pendapat mereka harus benar mutlak. Kemudian hadis-hadis yang meriwayatkan berbeda maka akan dicap sebagai bid'ah dan dicap sebagai penentang sunnah. Oke. Yang ini kami ambil di Darul Ifta Mesir ya. Ya juzu syar'an ayyubna ala hadal qabri. Bina'un li'rifahu an-nasa wa yajuzu al-wasiyata bidzalika ma dama hadha fil ardi al-khassah bi sahibil bina. Selama tanah itu tanahnya milik sendiri atau tanah kuburan wakaf, tapi dia yang mewakafkan itu. Berarti dia yang anukannya ya. Berarti tanya sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalahnya pembangunan itu madorotnya adalah menyempitkan kaum muslimin lain untuk mengkubur mayat di situ. Jika bangunan itu besar-besar, maka umat muslim yang lain yang meninggal lahannya semakin sempit. Karena apa? Berlomba-lomba dalam pembangunan di kuburan umum, teman-teman ya. Kemudian hadisnya lamma ja'a fi sunan Abi Dawud annahu lamma mata Utsman bin Ibnu Ma'un ukhrija bi janazatihi fadufina fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayatiyahu bi hajar falam yastati hamlahu faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asara an diraihi qala kasir qala al-Muttalib qala alladhi yukhbiruni dhalika an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni anzuru ila bayadi dira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma thumma hamalaha fa wada'aha inda ra'sihi wa qala ata'allamu biha qabra akhi ya ata'allamu biha qabra akhi wa adfinu ilaihi man mata min ahli. Setelah ini masih keluarga Rasul, Bos. Utsman bin Maz'un meninggal, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengangkat sebuah batu. Ternyata sahabat itu tidak kuat. Berarti kan besar ini batunya, Bos. Ya. Kemudian Rasulullah akhirnya yang mengangkat sendiri. Sehingga para sahabat itu sampai melihat putihnya kulit lengan Rasulullah itu ketika mengangkat batu itu. Kemudian diletakkan di kepala, di bagian kepala kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, ingat ini adalah makam dari saudaraku. Ini juga yang menandakan bahwasanya boleh ngasih tulisan itu, ngasih tanda. Dan keluargaku akan aku makamkan di sini. Seperti itu, Bos. Itu dalilnya ya. Tapi memang para ulama bersepakat tidak boleh terlalu tinggi pembangunan itu, Bos. Tidak boleh terlalu tinggi. Ilat dilarangnya membangun kuburan itu haram itu karena Rasulullah
waktu itu emang hadisnya kan yang umum itu mengutus Sayyidina Ali untuk meratakan kuburan karena apa? Ilatnya di situ pembangunan kuburan di situ penuh dengan kesombongan. Oh, Ya, kesombongan dari keluarganya. Gitu, Bos. Jadi kalau masih wajar hanya untuk tanda saja bahwasanya ini makam keluarga saya sebagai tanda, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat umum, tak boleh. kuburan umum, dia bukan juga yang mewakafkan. Kalau orang yang mewakafkan kuburan kan biasanya bos ya, tanah kuburan dia punya lahan khusus. Ini untuk keluarga saya. Saya mewakafkan tanah ini untuk makam, tapi sekitar ini seluas yang dengan luas yang khusus itu khusus untuk keluarganya. Itu nggak apa-apa teman-teman dibangun karena tanahnya milik sendiri kan ya. Berarti untuk tanahnya sendiri itu boleh dibangun. Boleh. Tempat umum, Kalau tempat umum wakaf nggak boleh. Tetapi juga sujud di area kuburannya. Oke, ini bukan hanya Wahabi. Kalau di Aswaja juga nggak boleh sebenarnya, bos ya. Tak boleh, Mas. Seperti Nggak usah nunggu Wahabi untuk meringati ini, gitu loh. Di Aswaja juga nggak boleh gitu, aneh, gitu loh. Maksudnya nggak butuh dalil sudah, ngapain sih sujud-sujud gitu. Ini sudah diperingatkan juga oleh ulama-ulama kita, bos ya. boleh. Nggak boleh kan kayak gini-gini. Terlalu nemen nih, parah ini. Parah. Kalau orang Aswaja ya sudah tahlil, Tahlil sudah. tawasul, minta doa itu, terus mendoakan juga orang yang meninggal. Itu saja. Kalau yang gini di Aswaja itu sudah ada batasan-batasannya ya. Sujud di sini, sujud di sini. Sujudnya ngadap kuburan, ada videonya. Dan itu sufi. Oknum sufi, oknum katanya. Kebanyakan oknumnya. Dari mana Anda mengetahui bahwasanya itu sufi? Dari mana? Dari mana? Dari mana Gitu loh. cirinya itu? Apakah setiap orang yang ke kuburan tuh pasti sufi? Ya belum tentu, Ya kan? Bos. Kan gitu bos ya. Iya, belum tentu. Belum tentu. Banyak orang. Anda nggak tahu sama sekali tentang sufi. Anda tahu sufi itu hanya dari ustadz-ustadz Anda, sama kayak si A itu. Kemudian dulu mungkin Anda juga bergabung di paham-paham kesufian, tapi yang ini mungkin kayaknya bos, dia yang sufi-sufi abal-abal itu loh bos, cuma ngomong-ngomong cerita tentang sufi, bukan praktisi sufi, tapi bukan pelakunya, Bos. bukan praktisi sufi ya, bukan pelaku sufi, tapi pencerita sufi, pendongeng sufi ya, banyak kayak gitu emang. Ya mungkin. Nah kalau ini sudah nggak boleh teman-teman ya. Ya. Ikdi hajatina nggak bisa nih, sudah susah mau ditoleransi kayak apapun ini susah, kalimatnya sudah jelas soalnya bos ya. Ikdi hajatina soalnya. Hajatina kan langsung ke Habib Muslim nggak boleh, Bos. Nggak boleh, karena sudah meninggal kan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman. Kata Allah gimana sih? Allah itu bukan manusia. Allah berfirman, Pras. Allah berfirman. Jangan mentang-mentang bahasa Arabnya itu sama-sama kola ya. Kemudian Anda mengatakan Allah berkata ya. Apabila kalian ingin memuji Allah, kalian ingin berzikir kepada Allah, maka santunkanlah suara kalian. Berlemah lembutlah kalian. Tidak perlu la ilallah. Gak perlu Allah. Jangankan kepada suara hati kalian, suara-suara makhluk hidup yang ada di kerak bumi, Allah dengar. Kita ketak dalam hati saja, Allah tahu. Tidak perlu. Terus kenapa Anda sering ketika konten kemudian mengucapkan lafaz Allah, kemudian kenapa Anda gak disirkan dalam hati saja? Sedikit-sedikit Anda gak setujui langsung Allah. Terus apa tujuannya? Sama saja Anda juga begitu kan? Kan Nabi diperintahkan Allah untuk melirihkan suaranya bos, karena apa? Takut dicibir oleh orang kafir bos, gitu loh bos. Tapi kalau di area seperti ini semuanya muslim teman, dan ini tidak mengganggu orang lain bos, karena di wilayah makam sudah bos ya. Iya. Gitu loh. Diperbolehkan. Boleh. Sirron wa jahron, sir boleh, jahron boleh. Kita saja santai aja Pras. Coba kita bandingkan bagaimana dengan makam Nabi Muhammad SAW. Kita bandingkan. Ini kuburannya para wali ya. Bentuk di dalamnya seperti ini kuburan Nabi Muhammad. Nah itu ditinggikan itu, tanah yang ditinggikan itu sebagai kias. Gimana? Itu ditinggikan tanahnya. Iya ya ditinggikan. Itu enggak rata, ditinggikan. Begitu, sesuai dengan hadis yang kami sampaikan tadi. Jadi kita enggak apa-apa meninggikan, ya sekedar itulah. Ya, sewajarnya saja. Hanya untuk tanda bahwasanya ini adalah makam. Dinamai enggak apa-apa.
bahwasanya ini keluarga saya, namanya ini, Supaya nggak nggak masalah, keliru, Bos, ya? nggak keliru. Seperti ini dan tidak ada orang-orang tawaf di situ. Tidak. Oh, lihat anda sendiri kan, ditinggikan. Ditinggikan. Itu ditinggikan, anda lihat sendiri. Makam Iya. Sayyidatuna Fatimah, itu Fatimah. ditinggikan, Iya, dibangun. dibangun di Gimana sih anda? Ya, bukan kiblat lagi. Hendaknya kau ingin berzikir kepada Allah. Yang paling diutamakan adalah menghadap kiblat. Enggak kiblatnya ke kuburan. Kita saksikan tadi. Justru pras, kalau kita ziarah makam dianjurkan tidak menghadap kiblat. Seumpama anda makamnya ada di sebelah barat, ya kan? Anda ada di sebelah timurnya makam, maka Anda menghadap kiblat di situ. Malah dianjurkan jangan menghadap ke situ, karena apa? Menyerupakan makam ini, kuburan ini dengan kiblat. Malah dianjurkan Anda berada di sebelah baratnya makam, agar Anda tidak menyamakan kuburan ini dengan kiblat. Malah dianjurkan itu tata karamanya malah seperti itu, pras. Oh, Gitu loh. Ya. Ya. Lah yang lebih afdol. Tapi kalau memang posisi tanahnya nggak memungkinkan ya mau gimana lagi, ya sudah nggak apa-apa. Ya, yo. Ya mungkin itu obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, mudah-mudahan bisa berpikir lagi dengan jernih. Ya, amin. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.